jumpa lagi bersama saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilsa Maria Cardoso. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 7. Video ini merupakan tugas keempat dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial, yaitu mereview buku karya Daniel M. Miller tentang demokrasi aneh. Oke, baik, saya akan menjelaskan isi dari buku ini, yaitu bab pertama dari buku ini yaitu tentang keinginan dispori. Yang pertama, perkembangan histori metafora sosial sebagai tubuh. Metafora sosial sebagai tubuh ini berfungsi sebagai sarana utama untuk membayangkan masyarakat sepanjang sejarah Barat. Metafora ini secara konsisten mengungkapkan disposisi yang tepat, yaitu ini terbukti dalam pegadaian penting tentang perwujudan yang mendasari metafora, yaitu bahwa tubuh secara alami itu didefinisikan oleh norma normatif yang memberikan cita-cita dengan ekspresi dari perwujudan yang diukur dan juga dievaluasi. Oke, baik, perkembangan atau selama masa perkembangan, yaitu ada dua penekanan yang luas yang mencerminkan logika yang tepat dan konsisten, yaitu yang pertama penekanan pada morfologi normatif tubuh sosial, dan yang kedua itu adalah bahaya eksistensial yang ditimbulkan oleh individu terhadap tubuh sosial. Oke, baik, bagian kedua dari bab ini yaitu tentang badan sosial di luar gereja atau susunan Kristen abad pertengahan. Ajaran Paulus tentang gereja ini sebagai tubuh Kristus karena metafora sosial itu sebagai tubuh yang sudah mapan selama berabad-abad, tetapi berfungsi sebagai dasar utama untuk kehidupan metafora yang terus berkelanjutan pada abad pertengahan. Perkembangan abad pertengahan metafora, khususnya itu mendekati modernitas, mencerminkan pengaruh berbagai sumber. Oke, baik. Yang berikut itu pada bagian ini Henry de Lubac pada tahun 2007 itu menawarkan silsilah rinci dari pergeseran konseptual dalam pertanyaan. Satu kata Latin yaitu corpus atau tubuh ini memiliki banyak referensi dalam pemikiran gereja barat yang menekankan keterkaitan tiga tubuh yang berbeda, yaitu yang pertama tubuh Yesus dari Nazaret yang disalibkan oleh orang Romawi, dan yang kedua itu adalah gereja sebagai tubuh Kristus, dan yang ketiga itu adalah elemen ekaristi yang digambarkan sebagai tubuh Yesus dalam Injil. Oke, baik, yang ketiga dari bab ini yaitu tentang negara modern itu sebagai tubuh sosial. Munculnya bentuk negara modern ini merupakan puncak dari metafora sosial sebagai tubuh. Pada abad pertengahan, pemerintah itu tidak bersifat teritorial, tetapi berbeda dengan sistem negara modern. Berbagai bidang susunan Kristen itu tidak terpisah, domain yuridis mandiri, tetapi diandaikan sebagai dunia normatif yang dibagikan secara luas, yaitu susunan Kristen. Oke, baik, yang keempat itu adalah tentang sosial tubuh itu sebagai metafora disposisional. Valerio Fabrigi pada tahun 2018 itu menyatakan bahwa munculnya konstitusi modern negara rasional setelah reformasi Prancis ini menandai berakhirnya seruan kepada metafora sosial itu sebagai tubuh. Ini Valerio ini menulis suatu teori, yaitu teori Hobbesian tentang kedaulatan mutlak atau kedaulatan perwakilan demokratis, yang menurut undang-undang itu adalah produk dari legislatif mayoritas dan juga demokratis. Oke, baik, bab 2 dari buku ini yaitu tentang tradisi kontrak sosial. Teori kontrak sosial klasik menawarkan studi yang menarik dalam
relevansi sosial itu sebagai tubuh dan perkembangan. Hobbes, Locke, dan Rousseau semuanya itu menemukan konstitusi asal tubuh sosial dalam masuknya individu ke dalam kontrak sosial itu sebagai konsepsi yang akan memiliki atau tidak dapat dipahami dalam kerangka normatif susunan Kristen, di mana orang Kristen Eropa itu dipahami sebagai anggota de facto dari badan sosial. Metafora sosial sebagai tubuh adalah pusat dari ketiga teori politik pemikir, tetapi metafora digunakan pada medan konseptual dan sejarah yang berbeda daripada periode sebelumnya. Oke, baik, yang berikut yaitu tentang populisme dan nasionalisme. Bab 3 dari buku ini yaitu tentang populisme dan nasionalisme. Yang pertama, populisme. Sandra Vergari pada tahun 2017 menyoroti 3 pendekatan utama untuk memahami populisme, yaitu yang pertama ideologi, yaitu berpusat pada hal-hal yang mungkin lebih baik, dan yang kedua yaitu tentang politik diskursif gaya, yaitu sebagai sarana untuk mencapai dan juga mempertahankan kekuasaan negara, dan juga yang ketiga strategi politik, yaitu digunakan untuk dipahami sebagai cara berpikir tentang politik. Oke, baik, yang kedua itu adalah strategi dan tata kelola populis. Sifat populisme pada dasarnya itu adalah anti demokrasi yang akan menjadi fokus yang lebih jelas saat kita bergerak maju. Sedangkan yang berikut itu adalah kondisi munculnya populis. Populisme ini merupakan bahaya yang menyertai demokrasi, tetapi masih banyak yang harus dikatakan mengenai kondisi kemunculannya. Faktor kontekstual yang mendukung munculnya populisme ini mendorong gerakan populer yang lebih luas, termasuk praktik dan ekspresi demokrasi queer yang tidak bermetastatis ke populisme. Oke, baik, bagian keempat dari buku ini yaitu tentang nasionalisme Kristen. Nasionalisme Kristen mewakili respon disforik sosial ini terhadap badan sosial yang aneh. Sebuah badan sosial yang tidak diatur secara hierarkis, di mana kebebasan dan kesetaraan itu meluas kepada mereka yang tidak cocok dengan prototipe Amerika yang nyata, yang diidealkan, di mana mereka didefinisi atau diidentifikasikan dengan identik sosial baru yang menuntun mereka dalam demo, yaitu satu didefinisikan oleh morfologi yang aneh. Nasionalisme Kristen ini adalah sesuatu yang mendalam. Negatif reaksi terhadap provokasi ini berusaha untuk memaksa sosial nasional Kristen morfologi normatif hierarkis tubuh. Oke, baik, yang berikut itu adalah nasionalisme kewarganegaraan. Dalam imajiner nasional sipil ada prototipikal Amerika dalam hubungannya dengan askriptif. Sebaliknya, identitas Amerika ini bersama tidak didasari oleh fitur warga negara Amerika Serikat. Oke, baik, redaksi mendalam terhadap gerakan sosial dan politik yang mengganggu ketertiban sosial ini mengungkapkan kewarganegaraan nasionalisme yang untuk terstruktur di sekitar fantasi ideologi yang sama ini, yaitu fantasi ideologi yang menyusun nasionalisme Kristen. Oke, baik. Selanjutnya nasionalisme sipil ini mengungkapkan keinginan untuk badan sosial Amerika yang normatif
Secara morfologis ini, kontur normatif yang dicapai karena anggotanya itu tetap berada di tempat yang semestinya atau bermain peran mereka yang tepat dalam pematangan teologisnya. Ini sebaiknya atau ini sebagai reaksi disforik terhadap badan sosial yang diungkapkan oleh nasionalisme sipil secara formal berbeda dengan nasionalisme Kristen. Oke, baik. Demikian yang dapat saya jelaskan dari isi buku yang saya review. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dan terima kasih.